Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I will make a presentation about an introduction to education. Before that, I want to introduce my group, starting from me. My name is Safina Aninda Melani as moderator and reader of the material. Secondly, Halimatus Sadia as the second presenter, Alia Pratiwi, the third and final presenter, Suci Rahmawati. Jadi hari ini kita akan membahas beberapa agenda, yaitu yang pertama isi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kedua definisi pendidikan dan sistem pendidikan nasional, ketiga tujuan Undang-Undang Sisdiknas, keempat latar belakang lahirnya Undang-Undang Sisdiknas, dan terakhir prinsip pendidikan nasional. Baiklah, saya akan memulai membacakan materi kami, yaitu isi dari Undang-Undang Sisdiknas. Apa isi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional? Pertama, pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kedua, kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diverifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Definisi pendidikan dan sistem pendidikan nasional menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar serta proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sementara itu, pendidikan nasional merupakan pendidikan yang berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 dengan tetap berakar pada nilai agama dan kebudayaan nasional Indonesia, sekaligus tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Tujuan Undang-Undang Sisdiknas, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, tujuan pendidikan nasional harus berfokus tentang bagaimana cara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Latar belakang lahirnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Menurut sejarah, Undang-Undang terkait Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 tidak lahir begitu saja. Bahkan sempat melalui perdebatan sengit yang berujung pada unjuk rasa dan ancaman disintegrasi. Di sisi lain, undang-undang ini dibuat dengan maksud sebagai solusi formal atau krisis pendidikan yang tengah melanda Indonesia pada masa itu. Sehingga Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 sebenarnya merupakan respon atas tuntutan reformasi pendidikan yang semakin mendesak. Kala itu, terdapat 4 isu sentral dalam reformasi pendidikan yang meliputi pendidikan agama selaku basis pendidikan nasional, pemerataan kesempatan mengakses pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi pendidikan, efisiensi dalam manajemen pendidikan. Prinsip pendidikan nasional. 1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. 2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna. 3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. 4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. 5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. 6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Program dan pengelolaan pendidikan.
Jenis program pendidikan adalah pendidikan yang dikelompokkan sesuai dengan sifat kekhususan tujuannya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989, Bab 1 Pasal 1 Ayat Nomor 2 Tahun 1989. Program pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri 1. Pendidikan umum. Pendidikan umum adalah pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan. Yang termasuk pendidikan umum adalah SD, SMP, SMA, dan universitas. Yang kedua, pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja pada bidang tertentu. Yang ketiga, pendidikan luar biasa. Pendidikan luar biasa adalah pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik atau mental. Yang keempat, pendidikan kedinasan. Pendidikan kedinasan adalah pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai atau calon pegawai suatu departemen pemerintah atau lembaga pemerintah non-departemen. Kelima, pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan tingkat menengah dan pendidikan tingkat tinggi. Dilihat dari kecenderungannya, pendidikan keagamaan ada yang sepenuhnya memberikan pendidikan agama dan ada yang memberikan pendidikan atas dasar pendidikan agama, dan pendidikan umum yang setara dengan pendidikan umum yang tidak setingkat. Untuk pengadaan gurunya disediakan lembaga pendidikan seperti pendidikan guru agama negeri atau PGAN untuk agama Islam dan sekolah teologi untuk agama Kristen. Jalur pendidikan. Yang pertama, pendidikan formal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur, yang berjenjang, yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah dan berbentuk sekolah dasar atau SD dan madrasah ibtidaiyah atau MI atau bentuk lain sederajat. Yang kedua, pendidikan menengah. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar dan berbentuk sekolah menengah atas atau SMA, madrasah aliyah atau MA, sekolah menengah kejuruan atau SMK, dan madrasah aliyah kejuruan atau MAK atau bentuk lain sederajat. Yang ketiga adalah pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang membentuk kegiatan secara mandiri. Hasil pendidikan informal ini dapat diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Proses kesetaraan dapat dilakukan melalui program yang telah disediakan oleh pemerintah. Program belajar tersebut terdiri dari program paket A atau setara dengan SD, program paket B setara dengan SMP, dan program paket C setara dengan SMA. Jika siswa telah mengikuti program ini, maka akan mendapatkan ijazah yang setara dengan pendidikan formal.